Semuanya, saya memandang wajah-wajah yang puluhan tahun saya nggak ketemu ya. Mas Rifai ini mentor saya waktu kuliah di UGM, kemudian Mas Fajar, Mas Erwin, kemudian maaf ya, saya sambil ingat dulu ya Bapak Ibu ya. Pak Haji Ningsih, ini juga mentor saya waktu kuliah. Saya banyak belajar dari beliau, terutama tentang kearifan. Kemudian mbaknya, saya lupa Mbak Wade mana? Iya. Saya pernah ke perpusnya beliau dan banyak belajar dari perpus Pak Adi juga. Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semua. Siang ini sampai pukul 1, mohon maaf saya nganyang ya tadi ya. Nganyang itu apa bahasa orang Jawa semua ya. Wah, ini juga teman saya kuliah di UIN, mentor juga. Ada lagi nggak? Ada yang merasa kenal saya? Yang belakang ada yang dari Gunung Kidul? Nggak ada, Pak. Saya Lipar, Pak. Pojok, Pak. Terima kasih sudah hadir, Pak. Saya kadang kalau pulang itu malu, Pak. Di Jogja ngurusi perpus itu kan pulang, saya bisa ngapain ya di rumah itu? Saya ketemu Bapak ini saya agak nutup muka, Pak, karena malu tadi. Jadi saya kira Bapak Ibu dari perpus apapun pada posisi ini saya juga akan banyak belajar dari Bapak Ibu. Perkenalkan saya Purwoko, sebagaimana Mas Erwin tadi sebutkan. Mas Erwin ya, tanggapi kembali. Saya pustakawan di Fakultas Teknik UGM. Ini juga teman saya. Enggak lihat ya tadi. Ini senior saya di perpus UGM. Makasih Ibu. Saya pustakawan di Fakultas Teknik UGM sejak 2004. Saya nggak tahu kenapa nggak dipindah-pindahkannya, betah. Dulu awalnya itu saya bingung. Ini saya awalnya di teknik geologi yang isinya batu dan seterusnya gitu kan. Terus ketika saya masuk saya pikir saya bisa belajar apa ya di sini. Tapi ternyata dari hal-hal yang seperti itu yang tidak terpikirkan atau tidak disangka sebelumnya itu ada banyak peluang Bapak Ibu. Saya dapat kesempatan kuliah S2 itu karena itu juga. Jadi ketika di geologi itu perpusnya waktu itu belum begitu, ya saya sebut kalau dibanding departemen lain itu belum begitu bagus begitu. Kemudian ada kesempatan S2 dari UGM, saya daftar loh malah keterima. Ketika teman-teman yang lain waktu itu belum keterima. Kemudian setelah itu saya ke fakultas, ke perpus di fakultas, itu juga pusing Bapak Ibu. Background, kalau pustakawan itu backgroundnya ilmu sosial. Masuk di ilmu teknik, kalau di geologi itu ketemu batu, kalau di sipil mungkin ketemu pasir, skrob, gitu, baut dan lain sebagainya itu kan. Saya bisa ngapain? Tapi tentu saja ada peluang-peluang di balik kesulitan yang kita hadapi. Baik, apalagi ya? Sudah ya. Asli saya Gunung Kidul tadi. Sudah kenalan sama Bapak. Ponsel Pak. Ya. Tapi dinasnya di mana Pak? Di perpustakaan Gunung Kidul. Oh perpus ya? Oh, namanya Pak Agung dan kawan-kawan. Salam buat dia Pak. Saya diberi judul ini Bapak Ibu untuk kita belajar bersama. Tapi disclaimer di awal ya, saya pustakawan, saya bukan ilmuwan ilmu komputer dan bidang sejenis begitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang saya disclaimer di awal bahwa saya tidak menguasai itu hal-hal yang sangat teknis. AI untuk menunjang produktivitas ilmiah pustakawan ini seperti ini saya ambil dari surat undangan. Saya mulai dari ini. Jadi kemarin ini nggak terlihat jelas ya. Semoga ini adalah yang juga. Jadi ketika saya mencari paper di sebuah database yang disebut Scopus, mungkin tidak semua pernah membuka itu. Saya cari dengan kata kunci AI or Artificial Intelligence or GPT or ChatGPT or Generative AI and University Library or School Library or Public Library dan seterusnya. Itu dapatnya sekian paper, kemudian ketika saya lihat isinya itu seperti ini. Nggak kelihatan jelas ya. Dari belakang nggak jelas, saya di depan aja nggak jelas soalnya. Jadi paling tengah memang artificial intelligence, kemudian ada beberapa topik di samping-sampingnya, ada digital library, ada library service, ada library innovation dan lain sebagainya. Nah dari sini kemudian saya berpikir, oh ternyata ketika teman-teman melakukan publikasi tentang
AI untuk perpustakaan, maka yang dibahas itu ini. Jadi bahasan-bahasan yang ada di samping ini yang mengelilingi artificial intelligence, saya lihat langsung di sini saja. Misalnya knowledge management, berarti saya bisa ambil kesimpulan ada knowledge management di sini. Knowledge management di bawah. Oh ya, ini knowledge management. Berarti ada entah itu pustakawan atau siapapun yang dia menulis paper tentang AI kaitannya sama knowledge management. Atau bisa dianggap, oh ada orang nih meneliti gimana bisa jadi ya dampak AI atau manfaat AI untuk knowledge management di perpustakaan. Misalnya kayak gitu. Kemudian selain itu ada library services, ada information retrieval dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya ada banyak area yang bisa diteliti terkait dengan artificial intelligence. Kalau kemudian teman-teman nanti ingin menulis. Nah, berikutnya ini sumbernya ada di situ, ada di OI-nya. Ada yang bacanya di OI, ada di OI, tergantung aliran yang mana. Jadi ada yang dari Bantul ya. Di Bantul itu ada penulis namanya Mas Iqbal Haji Daryono, itu nulis buku namanya Berbahasa Indonesia dengan gembira, dengan riang gembira atau apa saya lupa. Itu kalau menyebut singkatan ya suka-suka, mau di OI mau di OI boleh. Tapi kalau alirannya Ivan Lanin itu di OI, kalau disebut oleh orang Indonesia nyebutnya ya di OI bukan di OI. Seperti RFID, harusnya RFID kalau alirannya Ivan Lanin. Itu ada di buku Xenoglosophilia. Ada yang pernah baca? Kayaknya perlu membeli bukunya. Baik, jadi di sini itu ada satu grafik yang menunjukkan ini time taken to reach 1 million users untuk beberapa aplikasi yang ada di sini. Netflix itu butuh 1000 lebih hari untuk mencapai 1 juta user dan seterusnya dan seterusnya. ChatGPT itu cuma membutuhkan beberapa hari untuk dapat 1 juta user. ChatGPT adalah mungkin AI yang paling banyak kita kenal atau kita paling familiar dengan nama AI ini. Suara saya terdengar saya belakang? Baik. Nah, yang ingin saya katakan adalah bagaimana ternyata AI ini itu punya dampak atau berefek besar pada lingkungan kita. Ketika ChatGPT muncul, dicoba, kita sangat takjub, kok bisa ya? Saya tanya ini itu bisa menjawab dan lain sebagainya. Hingga kemudian ada, jadi nanti saya tunjukkan ada bukan liputan ya, ada tulisan di Tempo pekan lalu. Tempo pekan lalu temanya apa? Ada yang langgaran Tempo nggak? Pekan lalu bukan ini ya? Kalau hari ini tahu ya? Pekan ini tahu ya temanya apa? Nggak tahu. Yang langgaran Tempo perpusnya siapa? Langgaran nggak, Mbak? Enggak. Nggak ada langgaran Tempo. Oh, sudah langgaran buat Alus ya? Ada yang penasaran ya? Dicari nggak? Pekan lalu di edisi Hercules itu dibahas terkait dengan AI yang digunakan oleh remaja untuk curhat. Ada bahasnya di sini. Kayaknya saya taruh di sini deh. Nah, begini. Apa itu AI? Kemarin itu ada satu podcast saya lupa, Bu Roh Wahyu di perpusnya itu ada podcast kemarin ngobrol dengan Pak Andi Hassana. Nah, salah satu yang dibahas adalah AI untuk perpustakaan sebenarnya seberapa mengancam sih? Tapi dari situ saya coba bawa ke sini untuk memahami AI. Bukan memahami ya, untuk membantu kita mengetahui AI lebih dalam. Saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan itu akan 100% bisa membuat teman-teman lebih paham dari sebelumnya.
ini adalah satu screenshot yang saya ambil di majalah Historia. Repotnya membawa buku Bung Hatta. Jadi ketika Bung Hatta dibawa ke Digul itu bawa buku sekian 16 peti kalau nggak salah. Itu POV dari berita ini adalah betapa banyaknya buku yang dibawa oleh Bung Hatta ketika ke Digul. Sangat banyak. Dan mungkin buku-buku itu salah satunya atau salah sekiannya ada di perpus UGM itu. Jadi Bung Hatta punya buku dari ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bayangkan bagaimana wakil presiden kita yang pertama loh ya, itu betapa cintanya dengan buku. Yang pertama loh Pak, betapa cintanya dengan buku. Nah, artinya begini, kalau kemudian kita kaitkan sama AI tadi, AI itu kan ketika dia diberi pertanyaan dia bisa menjawab karena dia tahu kan begitu. Saya tanya sama Mas Rifai, Mas masih ingat dulu ketika takut buka kenangan masa lalu ya. Itu karena tahu kan, dan tahu itu karena baca. Kalau manusia, karena belajar membaca dan sebagainya. Nah kalau mesin karena apa? Karena dia diberitahu. Proses memberitahu itu kalau nggak salah ini di bidang ilmu komputer itu prosesnya adalah dikasih data training. Jadi dikasih data sekian banyak supaya ketika contohnya kalau kemudian AI itu dikasih gambar bunga mawar dengan bentuk seperti itu, kemudian dikasih tahu ini namanya mawar. Suatu saat ketika AI itu disuruh atau diberi input, diupload satu gambar bunga mawar, dia tahu bahwa ini bunga mawar. Intinya kan gitu. Nah, kalau kemudian seseorang itu banyak membaca, maka dia akan tahu lebih banyak daripada orang lain. Saya memahami AI, ya begitu. Artinya ketika saya tanya riset atau penelitian atau apapun sama Mas Rifai menjawab, boleh nggak saya mengklaim bahwa itu jawaban saya? Boleh nggak? Saya tanya Mas Rifai, kemudian Mas Rifai tanya, Mas Rifai menjawab, kemudian jawaban itu saya klaim bahwa itu dari saya. Nggak boleh. Sama halnya dengan AI nanti di akhir. Ketika kita ngambil data dari AI, kita tidak sepenuhnya mengklaim bahwa itu dari kita. Gitu. Nanti ada satu grafik, mungkin teman-teman pernah baca ini apa diagram dari UNESCO itu. Kapan kita bisa pakai dan pada kondisi apa kita bisa pakai dan konsekuensi apa yang harus kita lakukan ketika kita pakai data di AI. Nah, ini tentang wakil presiden kita yang pertama. Ini saya ambil dari Historia juga. Nah, saya tanya ke Scopus AI. AI itu apa sih? Nanti kita coba praktekkan, semoga bisa ini. Scopus AI, ada yang tahu Scopus? Mas Rifai di perpus mana Mas? Belum Progo? Oh, Mas berarti. Ini satu kelas jadi bareng. Jadi Scopus itu database yang dia punya kalau ibaratnya Bung Hatta tadi, Scopus itu kayak Bung Hatta, kemudian dia punya abstrak berbagai paper jurnal. Berbagai paper jurnal itu maksudnya ya bidang ilmunya pun macam-macam gitu. Maka ketika dia ditanya sesuatu, dia akan cek database-nya kemudian dia sajikan. Nah, teman-teman di perguruan tinggi itu cukup familiar dengan apa yang disebut dengan Scopus. Siapa tahu nanti pindah ke perguruan tinggi gitu kan. Ada yang mau ke perguruan tinggi dari sekolah gitu. Saya dulu mah pernah kepikiran gini, bisa nggak ya saya itu sebulan atau sebulan sekali 2 jam atau 3 jam gitu ke perpus sekolah gitu atau ke perpus perpus umum gitu. Kenapa? Karena saya dilihat bukan. Oh itu ada teorinya Pak Pur, gitu kan. Jadi saya itu mikir supaya saya tidak salah melayani mahasiswa yang sudah masuk gitu. Ketika tahu sejak awal, oh ternyata di perpus sekolah itu begini loh yang diajarkan. Atau ketika mereka berinteraksi di perpus sekolah, di perpus umum itu seperti ini. Sehingga ketika suatu saat dia masuk di perpus perguruan tinggi itu, kami yang ada di perpus perguruan tinggi juga punya apa ya, punya cara yang tepat untuk menghadapi mereka. Nah,
di Scopus AI dia menyebut begini. Jadi AI itu bla 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 multidisiplin dan seterusnya yang mampu meniru perilaku manusia dalam berbagai hal. Ada pembelajaran, penalaran dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa dia begitu? Karena dikasih data training. Nah, konon kabarnya proses memberikan data training itu melibatkan banyak orang dan ada isu apa ya? Ada isu ekonomi juga di mungkin teman-teman bisa googling lagi cari di Google terkait dengan ChatGPT. Begitu. Kemudian saya ngambil di UNESCO ada satu judul satu dokumen judulnya Preliminary Study on the Ethics of AI. Jadi dokumen ini menyebut bahwa tidak ada single atau fixed definition dari AI. Tapi intinya adalah potentially capable of imitating or even exceeding. Jadi bisa meniru bahkan bisa melebihi human cognitive capacities dan seterusnya. Nah mungkin dari sini kemudian muncul jangan-jangan nanti kita akan disaingi oleh AI. Ini UNESCO mengatakan seperti itu. Nah, kenapa pustakawan perlu mempelajari AI untuk proses menulis ilmiah? Ini terkait AI tapi saya tanya ke AI juga. Saya tanyanya masih ke Scopus AI. Scopus AI mengatakan begini, librarian need to study AI. Ini karena kalimatnya bahasa Inggris. Untuk memperluas kemampuan support akademik, mengimprove library service, kemudian asisten apa Bu? Mendampingi apa ya? Terkait academic writing, dia bisa membantu terkait dengan academic writing, promote, tapi juga ada ethical di situ. Artinya belajar AI itu muara akhirnya adalah kemampuan kita menaikkan kemampuan SDM masing-masing pustakawan. Begitu. Nah, ada 6 domain di sini, mungkin dari sini nggak begitu kelihatan ya. Apa saja yang didukung oleh AI di penulisan ilmiah? Tentu saja mungkin satu paper dengan paper lain akan ada apa ya? Kalau digrafikan ada perbedaan gitu, tetapi garis besarnya saya kira sama. Misalnya ini 6 domain AI support for academic function. Pertama adalah untuk idea development. Yang kedua untuk content development, literature review dan seterusnya sampai communication outreach. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pernah mencoba. Kalau kaitannya sama produktivitas menulis tadi, biasanya dilakukan pertama, saya tanya pertama kemana? Ke ChatGPT misalnya. Betul itu? Belum betul juga Bu? Oh saya mau. Kita pernah ketemu belum? Enggak ada skenario biasa aja. Sleman itu kemarin, masa kemarin sama Bu. Mana itu siapa Bu? Bukan. Berarti masuknya terus takkan. Mau nggak usah ngomongin proyek jangan. Sampai mana tadi Ibu? Saya ngobrol sama Ibu jadi lupa segalanya. Bener, saya lupa sampai mana. Oke, literatur review dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai tools AI itu untuk proses konteks yang kita diskusikan sekarang adalah penulisan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini sama ini agak mirip ya. Ini apa? Proses menulis dari idea development sampai akhir. Dan ini juga demikian. Ini saya ambil dari UNESCO. Jadi pertama ada research design, data collection dan sampai writing up. Semuanya bisa bukan dibantu mungkin. AI bisa punya peran di situ. Nah, berbagai macam AI. Bapak Ibu pernah ada yang belum pernah lihat logo di sini? Kiri atas itu apa? Paling tahu ya? Samping kanannya? Ini, yang ini? Apa? Ada, tadi ada samar-samar.
konsensus. Kanannya lagi yang gambar robot Wilbur, oke. Kanannya Scopus AI ya. Ini yang gambar kelinci. Oke, Research Rabbit. Bawah Lead Map, Scopus AI, Skype. Semua ada tulisannya ya. Oke, ada yang belum pernah dicoba. Ini cuma sebagian kecil dari sekian banyak. Jarang pakai. Iya. Tapi kira-kira ada yang bisa dimanfaatkan nggak, Bu? Kita coba nanti. Research Rabbit yang pernah pakai siapa? Belum? Pernah, Pak? Research Rabbit? Belum ya? Wilbur? Versi free atau ya versi premium? Oh belum? Oh GPT? Konsensus belum pernah? Sudah? Biasanya pakai konsensus sama apa? Skyspace mungkin ya? Skyspace. Dua ini kayaknya cukup populer untuk penulisan. Oke. Ini juga hanya sebagian kecil dari sekian banyak. Jadi kita bisa menemukan riset gap itu dibantu oleh konsensus app. Skyspace juga bisa. ChatGPT dengan perintah tertentu juga bisa. Ini nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya saya tulis aplikasi itu datanya dari mana. Sebagian besar yang saya lihat itu sumbernya dari aplikasi namanya Semantic Scholar. Jadi Semantic Scholar diambil oleh beberapa aplikasi. Pertama adalah konsensus. Itu dipakai untuk bisa membantu kita untuk menemukan riset gap. Kemudian ada Skyspace, itu juga bisa untuk menemukan referensi juga. ChatGPT itu macam-macam. Cuman kalau teman-teman beli yang premium, itu akan ada fitur lebih banyak lagi. Saya tidak langganan ChatGPT yang premium, kebetulan. Dan itu jadi salah satu konsen juga di bukunya Dikti tentang AI, itu terkait dengan kesetaraan akses. Karena tidak semua orang punya akses yang sama terhadap AI, terutama yang premium. Kemudian bawahnya juga ada Scopus AI, itu untuk bisa dipakai untuk mencari referensi, termasuk kalau misalnya kita menginginkan satu map dari sebuah topik, itu juga bisa menggunakan Scopus AI. Tapi Scopus AI ini dia hanya berdasar abstrak saja. Dia hanya berdasar abstrak saja. Kalau yang lain itu karena dia ngambilnya dari Semantic Scholar, bisa jadi dia dapat full text-nya. Nah, kemudian Research Rabbit juga demikian. Lead Map itu mirip seperti Research Rabbit juga. Kemudian untuk transkrip, Bapak Ibu, kalau dulu saya ketika menulis tugas akhir itu, karena kualitatif saya wawancara, kemudian saya transkrip itu semalaman, nunggu malam supaya sepi gitu, kemudian pakai headset, kemudian kita tulis kalimat per kalimat dari informan kita. Nah, ada sekarang banyak aplikasi, salah satunya ini kayaknya Indonesia ada yang mengembangkan, dictate.in. Ini bisa dipakai untuk transkrip. Jadi kalau teman-teman pernah nyoba, kita cuma tinggal masukkan URL YouTube misalnya dari YouTube atau file MP3, maka dia langsung akan melakukan transkrip. Kemudian Quillboot bisa dipakai untuk membantu proses menulis, memparafrase, cek similarity dan lain sebagainya. Kemudian ada bacanya gimana ya? Jenny.ai itu untuk, jadi dia bisa membantu ketika kita nulis gitu, dia kayak ngasih suggestion untuk penulisannya. Jadi kayak ditulis awalan gitu, dia meneruskan, termasuk ada referensinya. Nah ini salah satu konsen di etika nanti. Kemudian yang paling bawah itu untuk menyimpan catatan, Obsidian. Mungkin ini yang agak belum banyak dikenal ya. Obsidian itu ini. Dan saya tunjukkan bagaimana Obsidian itu bisa membantu kita untuk membuat catatan. Jadi ada satu buku, saya lupa judulnya apa. Jadi ini kayaknya mungkin bisa jadi wajib atau semi wajib untuk teman-teman pustakawan membaca buku ini. Saya lupa judulnya. Jadi buku ini memandu kita bagaimana cara membuat catatan yang benar. Nanti kalau ketemu saya tunjukkan judulnya. Di dalamnya itu
buku itu bisa kita praktekkan salah satunya dengan Obsidian. Mungkin teman-teman pernah, selain Obsidian mungkin pernah kenal Notion, Notion tulisannya. Ada? Pernah Mas? Pakai juga kan? Dulu. Sekarang ditinggalkan Mas? Yakin Mas? Nggak kangen Mas? Notion. Kalau Obsidian pernah pakai? Belum. Jadi gini, ketika jadi Obsidian itu ada yang si buku itu ada satu istilah menarik yaitu second brain, jadi otak kedua. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, apa yang kita peroleh, yang itu bentuknya informasi, kita taruh di Obsidian. Kemudian setiap kata yang penting itu kita awali dengan teknisnya, kita awali dengan tanda crash, Pak. Crash itu pagar, pagar itu. Nah, misalnya hari ini BIMTEK, Bapak nulis tuh, BIMTEK. 2 tahun lagi Pak, amin Pak. Nulis lagi atau ikut BIMTEK lagi, Bapak nulis catatan BIMTEK dikasih tagar BIMTEK. Kalau kemudian secara manual Bapak harus mengingat, kayaknya dulu saya pernah. Kalau misalnya tulisannya ditulis, catatannya ditulis manual, itu kan harus buka buku-buku catatan utama Pak. Nah, dengan Obsidian itu cukup cari BIMTEK, maka dia nanti akan ngeling. Oh, BIMTEK saya tahun sekian dan jadi dia bisa manggil catatan-catatan sekian tahun lalu, 2 tahun lalu, asal jadi satu itu dalam satu tampilan. Dan itu kayak mind map gitu. Ngelingnya begitu. Nah, itu teman-teman di perguruan tinggi itu mahasiswa banyak yang pakai, ada yang pakai Notion, ada yang pakai Obsidian dan lain sebagainya. Dan di dalamnya itu ada, ini bagian dari AI juga sebenarnya, si Obsidian ini ada plugin namanya Kanban. Nanti saya tunjukkan. Pernah tahu Kanban Pak? Kanban, saya bacanya gimana? Kanban gitu. Itu bahasa Jepang soalnya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pekerjaan itu kan ada rencana, ada yang sudah dilakukan, ada yang selesai, betul ya? Yang direncanakan itu tulis direncanakan semua, pakai Kanban itu. Kalau manual dulu, kalau manual mungkin Bapak Ibu pernah lihat di bengkel misalnya si A ngerjakan motor ini, dikasih kunci motor ini. Nanti kalau itu kuncinya diambil, tulisan itu dipindah ke sedang dikerjakan. Nanti kalau selesai, dipindah ke selesai. Nanti akan terlihat, oh si A itu masih proses yang ini, si B masih proses yang ini. Itu untuk mengontrol kita, untuk mengontrol proses pekerjaan kita. Nah, di Obsidian itu juga ada fitur itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, AI itu tetap punya batasan. Salah satunya ini di Scopus. Di Scopus itu dia sampai bilang begini, ketika saya tanya, saya ingin nyari 7 paper tentang inovasi perpustakaan di perguruan tinggi dari jurnal Q1, tampilkan judul paper dan seterusnya, dia bilang summary-nya itu begini. None of the provided abstract contain the specific information dan seterusnya. I cannot fulfill your request based on the given abstract. Kenapa? Karena dia basisnya cuma abstrak dan dia nggak bisa jawab itu. Jadi ya satu saat kemungkinan besar akan nemu kondisi seperti ini, mentok misalnya. Baik, Bapak Ibu, pernah dengar istilah ini ya? Prom ya? Apa Mbak? Prom Mbak? Untuk mengolah sebuah data menjadi informasi itu. Jadi kayak kita memerintahkan gitu. Memerintahkan, konteks ini adalah memerintahkan Data. Memerintahkan, jadi kayak pertanyaan ke AI gitu, kamu suruh ngapain gitu. Iya, betul. Ya. Prompt dalam konteks kecerdasan buatan atau AI itu merujuk pada instruksi atau perintah yang kita berikan kepada si AI tadi untuk melakukan sesuatu. Perintah ini akan berbeda-beda hasilnya. Bahkan salah satu pakar atau dosen yang memang ekspertisnya di AI di Fakultas Teknik itu mengatakan bahwa perintah yang sama pada AI yang dilakukan oleh si A dan si B hasilnya bisa jadi berbeda. Maka sambil menerangkan itu beliau menunjukkan beberapa
lowongan pekerjaan sebagai seorang prompt engineering. Bagaimana prompt engineering itu ternyata diakui juga sebagai sebuah pekerjaan. Kenapa? Karena membuat prompt yang benar untuk mendapatkan yang hasil yang tepat itu juga tidak mudah. Nah, ini beberapa kategori prompt yang saya ambil dari URL-nya di bawah, nggak kelihatan. Ada sekian banyak. Saya bahas satu saja, tapi kemudian nanti saya sampaikan satu bukan kesimpulannya, satu rangkuman, bukan yang rangkum bukan saya. Dari sekian jenis prompt itu, ini saya ambil dari seorang dosen di Fakultas Teknik nanti yang setelah ini. Jadi contohnya misalnya ini, instructional prompt, yang itu adalah salah satu dari sekian. Ini apa? Jadi dia secara eksplisit menginstruksikan pada si AI itu, misalnya write dan seterusnya, tulis esai terkait dengan renewable energy sources, baik itu mendukung maupun tidak mendukung. Udah selesai, enter. Nah, ini instruksional. Tetapi ada jenis-jenis prompt lain yang lebih spesifik. Misalnya begini, ada yang nanti di rangkumannya, ada yang kita itu memerintahkan AI supaya dia memosisikan diri sebagai sesuatu dulu, baru dia melakukan sesuatu. Misalnya gini, AI namamu Paijo, atau namamu siapa? Siapa? Saya tuh mau ngomong, misalnya kamu namanya Fufu Fafa gitu. Oke, namamu si A, kamu seorang ilmuwan energi misalnya. Kemudian tolong tulis esai tentang renewable energy. Kompilasikan baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak, misalnya begitu. Jadi kita memerintahkan dia tidak sekedar kamu tolong lakukan ini, tapi kita awali dulu dengan meminta dia memposisikan sesuatu. Kalau di ChatGPT, dia tuh akan berterima kasih. Ya, terima kasih, nama saya Paijo, dan seterusnya, saya akan buat dan seterusnya. Jadi dia kayak manusia, ketika kita minta begini, dia melakukan juga. Kalau dia salah, dia minta maaf juga. Pernah nggak marah-marah sama orang? Pernah, Pak? Oh, belum pernah coba kan? Nanti kita coba. Jadi, tapi sangat bisa, Pak. Saya kira misalnya teman-teman yang masuk ke perpus itu anak-anak SMP. Saya kira di awal supaya justru ketika, tolong dikoreksi ya, di awal ketika dia masih SD atau SMP masuk ke perpus dia, kemudian kita kenalkan dia pada AI, termasuk di dalamnya adalah etika penggunaan AI, maka ketika SMA ke atas, hidupnya dengan AI itu mestinya akan lebih terang, daripada dia tahunya belakangan. Atau daripada kemudian dia tidak ada yang mengarahkan di masa-masa SD-nya itu, dan dia nyari sendiri tanpa arahan. Saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan. Baik, ini instructional prompt. Nah, ada satu jenis prompt, ini saya ambil dari Pak Sunu Wibirama di sebuah dokumen atau kegiatan beliau, namanya Finding a Research Gap Using STEAM Prompting. Nah, beliau ini mengkompilasi dari sekian perintah prompt tadi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Satu namanya skenario. Jadi ini kalau disingkat jadi STEAM. Satu skenario. Ini adalah konteksnya. Contohnya gini, Anda seorang pustakawan perguruan tinggi, mirip seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian tugasnya, ingin menemukan ide menulis paper tentang inovasi perpustakaan yang didukung oleh referensi dari 5 paper jurnal dan harus disajikan gap penelitian dari 5 paper tersebut. Itu tasnya, itu tugasnya, instruksinya. Kemudian ada example di situ, contohnya. Jadi 5 paper jurnal itu apa batasannya? Oh, jurnal itu harus masuk di kategori ini, jurnal bagus, jurnal terakreditasi di sekarang akreditasi itu pakai apa ya? Arjuna. Betul, Bu? Arjuna ya? Atau Sintas 1, 2, 3 ya? Nah, di situ ada example. Kemudian ada arrangement-nya, output-nya itu kayak apa?
sajikan dalam bentuk tabel terdiri dari tahun terbit, penulis, ada URL jurnalnya misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada moderation atau batasan kalau kemudian ada batasannya. Papernya sejak tahun 2020 sampai sekarang. Jadi tidak sekedar ketika kita minta sebuah data, kita minta mereka langsung, kita minta AI, tolong carikan riset gap di bidang perpustakaan, titik, selesai. Tapi ada rumus atau ada tips seperti ini. Salah satunya adalah STEAM. Disingkatnya STEAM. Jadi Bapak Ibu, STEAM, S-nya skenario, T-nya task, E-nya example, arrangement betul ya. Kemudian yang terakhir adalah moderation. Begitu. Ini saya sambil promosi kalau teman-teman ingin dapat ini lebih lengkap, itu di sini sciencemind.lab ada jadi promosi. Ada online course di situ yang bisa diikuti terkait dengan AI. Nah, ini kalau misalnya saya pakai untuk membuat prompt STEAM ini menjadi seperti ini. Ini bahasa Inggris saya nggak begitu bagus sih. TOEFL saya 900. 3 kali tes. Sini, you are a university librarian and want to find ideas for writing a paper on technology of innovation in university libraries with references from 5 papers. Provide us, ini perintah ya, provide a summary of, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah moderasinya. Nah, ini yang kita taruh di kemarin ini konteksnya konsensus. Nanti kita coba ini kalau ditaruh di konsensus itu munculnya seperti apa. Begitu. Nah, bayangkan nih teman-teman, ini kalimatnya manusia tapi AI itu bisa baca. Sebentar, saya ingat apa ya? Oke, ini saya salah sekali. Jadi sekarang masuk ke pedoman. Bapak Ibu, di Dikti tahun kemarin 2024 itu menerbitkan buku pedoman penggunaan AI, tapi memang konteksnya untuk perpustakaan perguruan tinggi. Tapi kita lihat isinya apa saja. Jadi ada 4 hal terkait dengan etika penggunaan AI. 1, integritas, 2, keamanan dan perlindungan data, kemudian kesetaraan dan akuntabilitas terkait dampak, yang terkait terakhir adalah dampak lingkungan. Maksudnya di mana? Gini, di buku itu saya kayaknya bawa ini untuk acara pagi ini sampai saya tuh, karena itu bentuknya PDF ya, sampai saya print Bapak Ibu. Jadi buku ini judulnya Bu Rahayu itu mungkin pernah ini ada di, nanti di searching aja bisa diunduh. Ini PDF-nya gratis Pak. Termasuk covernya ini bikinnya pakai AI Pak. Bisa Pak bikin gambar seperti ini Pak. Kalah sama AI berarti. Saya juga nggak bisa sih Pak. Oke, ya di sini ini ada poin integritas yang pertama terkait dengan penggunaan AI. Jadi di situ betul-betul di buku ini mengatakan kalau kita dapat sesuatu dari AI ya sebisa mungkin terus ulang deh, jangan kemudian pakai apa adanya. Karena nanti akan kaitannya dengan plagiarisme detektor misalnya. Kemudian AI itu jadikan sebagai alat bantu, kendalinya tetap di manusia. Ini poin integritas ya. Kemudian jangan sampai kita tergantung pada AI sepenuhnya. Misalnya Grammarly, pokoknya pokoknya Grammarly yang bahasa Inggris supaya bahasanya lebih bagus gitu. Ini betul-betul saya ambil dari sana ya. Tulisannya di sana tertulis kalau bisa tetap pertahankan gaya penulisan masing-masing orang. Meskipun kalau penulisan ilmiah, apalagi di jurnal-jurnal berbahasa Inggris itu memang sudah banyak yang pakai Grammarly, dan ada yang ditulis di acknowledgement, ada yang enggak ya Bu? Yang ditulis ada yang enggak. Kemudian berikutnya di buku ini tertulis kalau bisa tidak tergoda untuk menggunakan alat parafrase, padahal atasnya itu Grammarly itu untuk parafrase. Tapi di bawah itu contohnya itu Quillbot, padahal ya mirip-mirip ya. Kemudian memastikan struktur tulisan dan sumbernya ditulis. Kemudian terakhir itu menghindari kata kunci yang biasanya dipakai oleh AI. Ini agak susah. Tapi konteksnya begini, kan ada AI detektor. Jadi Bapak Ibu kalau dapat kalimat dari AI ditaruh di AI yang lain, itu AI yang satunya ini memang aneh sekarang ya. Bikin kalimat pakai AI.
hasilnya ditaruh di AI. AI yang kedua ini bisa tahu bahwa kalimat itu dibuat oleh AI. Aneh nggak Pak? Pusing Pak, saya juga Pak. Jadi saya bikin kalimat, saya taruh AI supaya diparafrase misalnya. Hasil parafrasenya ditaruh di AI lain yang memang AI itu fungsional ngecek kalimat itu dibuat AI atau tidak. Dan dia tahu bahwa ini dibuat AI atau tidak. Begitu. Oke, itu integritas. Yang kedua, itu keamanan dan perlindungan data. Ada beberapa poin saya tulis di sini 2. Jadi data di jaringan internet itu punya risiko disadap atau dipalsukan. Saya membaca tulisan ini, kemungkinan maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kita punya dokumen dan dokumen itu belum publish, kemudian kita masukkan ke salah satu AI untuk treatment tertentu, kita nggak tahu AI itu merekam dokumen kita atau tidak, dan bisa jadi akan tersebar kemana-mana. Kemudian kesetaraan, ini yang di awal tadi saya sampaikan, karena bisa jadi untuk penggunaan AI, ini agak penggunaan AI itu satu orang dan orang yang lain itu bisa jadi tidak setara. Saya punya koneksi yang lebih bagus di internet misalnya, dan di tempat saya melanggan beberapa AI, beda dengan Pak Kirno. Pak Kirno, saya punya dosen yang namanya Pak Kirno. Mungkin Bapak tidak punya akses sebagaimana yang saya miliki, maka ada ketimpangan. Yang terakhir, ini dampak lingkungan. Bapak Ibu mungkin pernah googling bagaimana server Google itu besarnya seperti apa gitu. Yang itu akan kalau dikaitkan akan terkait juga dengan energi yang besar, dampak lingkungan dan lain sebagainya. Oke, nah Bapak Ibu terkait dengan etika tadi ada satu, ini nggak kelihatan juga ya dari belakang ya? Nggak kelihatan Pak? Yang di belakang kelihatan kan? Ini punya UNESCO. Jadi urutannya begini. Kalau kita pakai AI, apakah hasil dari AI itu betul-betul kita perlukan? Saya pengen yang betul-betul benar gitu. Misalnya gini, kita tanya tentang yang memang nggak boleh salah itu apa? Kita tanya ke AI gimana sih caranya mengatasi orang yang sakit jantung mendadak atau kena serangan jantung mendadak. Tanya AI, berarti kan jawaban itu harus benar ya. Kalau nggak benar, kan fatal karena kita mau nolong orang. Nah, kalau kemudian jawaban itu memang harus benar, maka ngikuti yang kanan. Kalau nggak perlu, nggak harus benar. Kalau nggak harus benar, itu cuma sekedar gini. Di Jogja ini tempat makan yang paling enak di mana sih? Tanya AI. Jawabannya kan sangat subjektif. Bisa jadi teman-teman akan memvalidasi betul-betul enak itu ketika sudah didatangi kemudian dicoba kan. Itu berarti ke kanan, ke kiri nanti. No, kalau no udah aman deh pakai ChatGPT untuk tanya tentang tempat makan paling enak di Jogja itu mana. Saya mau ke Kulon Progo, tanya rumah makan di Kulon Progo itu yang paling enak mana. Saya mau kontak Mas Tifai susah. Udah saya tanya ChatGPT. Nanti ChatGPT akan menjawab. Jawaban ChatGPT saya boleh terima, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada risiko yang fatal ketika ternyata saya datang kok nggak enak gitu. Tapi kalau tadi, gimana cara membantu orang yang kena serangan jantung mendadak? Itu kan betul-betul harus benar kan jawabannya. Nah kalau harus benar, yes, maka ada pertanyaan berikutnya. Nggak kelihatan di situ ya. Do you have expertise to verify the output? Jadi kita punya expertise nggak untuk memverifikasi output itu? Contoh saya seorang dokter tanya, saya lupa ya dulu itu gimana sih cara tentang mengatasi orang yang sedang kena serangan jantung mendadak itu. Tanya ChatGPT, kemudian muncul, oh iya bener ini, kayaknya bener ini. Saya ingat itu bisa memverifikasi. Tapi kalau enggak ini ada no ya. Kalau enggak bisa, maka unsafe to use ChatGPT. Tapi kalau iya, maka ada kotak berikutnya, pertanyaan ini. Kotak berikutnya itu ada pertanyaan lagi. Apakah kamu mau bertanggung jawab atas hasilnya?
Itu di sini. Kalau ya, maka possible to use ChatGPT atau possible to use AI. Tapi kalau tidak, maka ya unsafe use ChatGPT. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita sendiri bertanya ketika kita pakai ChatGPT. Nah, Bapak Ibu ketika misalnya ingin memverifikasi sesuatu di AI, itu tipsnya, kalau ini konteksnya menulis ilmiah ya, Bapak Ibu pernah nulis ilmiah, taruh aja di AI itu, kemudian misalnya AI untuk melakukan membuat summary gitu. Summary-nya itu ketika keluar, Bapak Ibu kan karena penulis papernya kan tahu bener nggak summary-nya. Bisa dilatih dengan cara seperti itu. Nah, ini salah satu metode atau baru ini saya dapat metode untuk untuk menentukan kapan saya bisa pakai AI, kapan tidak. Saya ulangi, jadi dari awal, kemudian kita tanya AI, apakah hasilnya itu betul-betul harus benar, atau kalau misalnya ada salah-salah sedikit nggak masalah ya. Kalau salah-salah sedikit nggak masalah, seperti hanya tanya tentang rumah makan tadi, ya aman aja pakai AI. Tapi kalau harus benar, maka kita harus meyakinkan bahwa diri kita itu punya ekspertis untuk memverifikasi tidak. Kalau iya punya, maka masih kita tanya lagi diri kita. Kita bertanggung jawab atas hasilnya enggak? Kalau mau bertanggung jawab, maka possible. Tulisannya possible ya, di sini itu possible. Possible to use. Tapi kalau tidak, maka unsafe, tidak aman untuk menggunakan AI. Nah, beberapa panduan di penulisan publikasi itu juga sudah mencantumkan terkait AI. Ini salah satu jurnal internasional itu menulis di sini bahwa AI itu tidak bisa ditulis sebagai co-author. Dulu ada Pak, pernah dengar ya? Kalau ada yang belum saya beritahu. Jadi dulu itu ada satu paper terbit tulisan. Itu ketika belajar ilmu perusahaan, saya malu saya jarang datang kuliah, sayanya ya, masalahnya. Jadi ada satu jurnal, penulisnya itu penulis pertama manusia, penulis kedua itu AI. Dalam hal ini ditulisnya ChatGPT. Pernah tahu ya Bu? Pernah lihat Bu? Itu terbitnya di jurnal jurnal cukup database yang dianggap bagus juga. Jadi misalnya pertama penulisnya Pak Sukirno, ya. Penulis kedua ChatGPT atau konsensus atau apapun, tapi waktu itu kasusnya ChatGPT. Itu pernah terjadi. Nah kemudian si Elsevier itu mungkin karena itu kemudian bikin ketentuan. Kemudian ada satu perguruan tinggi yang juga punya ketentuan tentang AI, bahkan membuat panduan gimana sih nulis dengan generatif AI. Kemudian artinya teman AI itu teman atau musuh ya? Ini salah satu di paper generative AI and academic writing, friend or foe atau foe, bacanya gimana ya? Jadi di paper ini yang saya saya warna merah itu penting memastikan bahwa manusia itu ketika pakai AI itu tetap punya critical thinking dan accountability yang memang harus dimiliki oleh manusia. Itu mestinya tidak dimiliki oleh AI. Bapak Ibu, saya kemarin ketika diminta untuk kesini itu mikir AI ya, AI untuk pustakawan, kemudian pustakawannya dari berbagai level gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ada teman di Universitas Islam Malang itu bikin acara academic writing atau menulis ilmiah, tetapi mudah tanpa AI. Jadi dia flashback. Bapak Ibu pernah dengar ada perpustakaan atau di luar negeri, Finlandia atau mana, yang kembali ke buku cetak? Pernah dengar nggak? Pernah Pak? Yang pernah dengar nggak? Coba di googling. Ada yang kemudian back kembali ke buku cetak. Nah, saya jadi ketika baca ini jadi ingat itu. Mungkin Bapak Ibu boleh ya, kalau ada yang koneksi internet bisa di googling. Ada yang nemu?
Swedia dan Finlandia. Finlandia dan Swedia. Iya. Judulnya gimana, Pak? URL-nya terpercaya nggak, Pak? Jadi ada yang kembali ke buku cetak. Nah, kembali ke sini. Jadi ini teman di Malang, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal juga, namanya Pak Faiz. Ini pustakawan dan lulus S3, bikin acara akademi writing tanpa AI. Harapannya waktu itu yang saya tahu dari beliau adalah ingin mengembalikan lagi kemampuan alamiah mahasiswa itu untuk menulis ilmiah tanpa bantuan AI. Ya bikin paragraf dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir dan menentukan kohesi atau hubungan antara kalimat 1, 2, 3 dan seterusnya. Mana anak kalimat, mana induk kalimat, mana ide utama dan lain sebagainya. Yang mungkin ketika itu dikembalikan ketika itu dikerjakan ke AI, kita nggak begitu paham benar. Kemudian berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan di Tempo pekan lalu, edisi siapa? Hercules itu. Kalau pekan ini udah ketemu pekan ini edisinya apa? Nggak tahu. Dari Mulyono ke Mulyadi ya, nggak tahu. Iya. Iya. Dari saya. Oke. Nah, ChatGPT teman curhat paling jujur. Ada satu, ya tak, tidak saya tampilkan ini. Tidak saya tampilkan tulisannya. Itu ada orang, saya lupa namanya siapa. Wafik Azizah kalau anda tahu, itu sama seperti penyanyi. Wafik Azizah Pak? Ramadan. Ada yang tahu? Ramadan. Seumuran. Arafik, waduh, makin 10 lagi Pak. Tapi saya tahu Pak, Arafik Pak. Lagu yang terkenal tahu Pak? Lagu yang terkenal Pak? Tahu Pak? Bukan India Pak? Tapi saya tahu Arafik itu levelnya seusia siapa? Usia Bapak. Yang sering nyanyi sama Roma Irama itu siapa yang perempuan? Elvi Sukaisi dan lain-lain. Nggak tahu ya Mas? Oke, nah di sini itu ada satu namanya ada satu orang namanya Wafik Azizah. Akhirnya dia tuh ketika curhat ke ChatGPT, mau dimarah-marahin nggak masalah gitu. Mau misalnya kamu goblok gitu kan. ChatGPT kamu tolong berprofesi sebagai seorang penjual es teh gitu kan. Terus kita bilang goblok. Ini kan nggak akan dihujat kalau kayak gitu. Karena ChatGPT. Oke, kemudian, nah ini satu paper, ini hampir terakhir kayaknya sebelum kita praktek ya. Ada satu paper begini Bu, Bapak Ibu. Ini ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya kok. Sorry, bahasa Indonesia. Oh ini bahasa Inggrisnya. Ada satu paper, judulnya ini bahasa Inggris. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan apa Mbak? Jadi membandingkan generatif AI untuk literatur review versus human untuk literatur review. Jadi AI untuk melakukan literatur review sama human untuk melakukan literatur review. Literatur review itu begini. Jadi kalau Bapak Ibu mau nulis, ini konteksnya nulis ya. Kalau Bapak Ibu mau nulis itu kan harus punya bacaan dulu Pak. Misalnya mau nulis tentang apa ya? Tentang apa Mbak? Mbak siapa ya? Misalnya mau nulis tentang inovasi di perpustakaan, maka kita kan harus baca dulu paper-paper tentang inovasi di perpustakaan. Nah, proses membaca kemudian kita rangkum, itu proses kita melakukan review. Nah, kalau kita yang melakukan review itu kan harus dibaca, betul ya? Tapi kalau AI yang melakukan review, kita nggak perlu baca, yang baca AI. Nah, paper ini membandingkan yang dibaca oleh AI sama yang dibaca oleh manusia itu hasilnya seperti apa. Nah, ada beberapa temuan 1, 2, 3, 4, 5 transformasi SLR. Memang AI itu meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Artinya efisiensi, kalau kemudian paper itu dibaca oleh manusia itu butuh 2 hari, maka pakai AI cuma butuh hitungan menit misalnya. Skalabilitasnya ya
manusia baca paper paling 1 jam 2 judul misalnya, judulnya aja. Tapi kalau AI itu kan lebih banyak. Kemudian perbandingannya juga demikian. Jadi ada masalah-masalah di 1, 2, 3, 4, 5. Ada biasnya juga. Kemudian ada terakhir dia mengatakan ini. Ada kombinasi antara gen AI sama generatif AI sama manusia mestinya. Kemudian ini versi bahasa Inggrisnya ada yang saya highlight di situ. Yang kedua ini kalau pakai AI ternyata kehilangan important implication domain itu nggak kena. Jadi kalau diserahkan ke AI dari paper itu sebenarnya yang paling penting apa gitu. Itu bisa jadi nggak dapat gitu. Versi paper ini ya. Kemudian bisa jadi kurang komprehensif juga. Kemudian ada lagi mana? Kurang akurat dan kurang dalam dan lain sebagainya. Artinya AI menurut penelitian ini sebatas yang saya baca itu ketika dibandingkan membandingkan paper yang dibuat dengan AI dan dibuat oleh manusia itu ada plus minusnya. Baik, teman-teman ada beberapa yang nanti kita coba praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tidak semua pakai laptop ya. Kelihatan nggak ya dari belakang? Tidak semuanya. Atau master. Kalau diputar masih bisa jelas nggak ya? Apa zoomnya itu? Oh sudah. Oh, nanti saya zoom aja. Yang pertama ini Scopus AI. Mungkin tidak semua punya akses ke sini ya, tapi saya coba tunjukkan. Semoga jaringannya luar biasa ini Perpusda. Ini saya nyebutnya Perpusda atau arsip ya? Saya golongan lama mas, sebelum digabung. Nah, sekarang jantan DPAD. DPAD ya. Oke. Jadi ini aplikasi yang Bapak Ibu mungkin tidak semuanya bisa akses. Nanti yang bisa akses kita bisa praktekkan. Ini aplikasi yang namanya Scopus. Di sini ada Scopus AI. Misal kita ingin tanya sesuatu dari pertanyaan yang paling sederhana sampai gabungan pakai STEM tadi misalnya. Misalnya bagaimana peluang riset oke. Tentang inovasi di perpustakaan umum. Dia akan jawab. Pertama dia akan bikin search strateginya dulu, kemudian baru diterapkan. Ini keyword search-nya dia dapat ini. Jadi dari pertanyaan yang saya tulis tadi, bagaimana peluang riset tentang inovasi di perpustakaan umum? Maka si AI ini dia bisa menggabungkan beberapa keyword dari pertanyaan saya ini. Dia convert ke bahasa Inggris, kemudian itu innovation or novelty or advancement or improvement and public library, community library dan seterusnya. Jadi teman-teman yang pernah kuliah dulu kita diajari sama ya keyword itu. Ada logika boolean yang diubah oleh si AI tadi, kemudian dijadikan keyword di database ini. Hasilnya itu dia tampilkan di bawahnya. Ini. Research opportunities in public library innovation. Types of innovation-nya apa saja? 1 sampai 4. Area of strategic fokusnya apa? Itu dia kasih tahu di sini. Kemudian ada URL referensinya di sini. Jadi paper ini itu ada di mana sih yang bilang tentang inovasi program, yang bilang tentang partnership innovation. Mungkin Bapak Ibu di perpus umum ya. Oh ya benar ya, ada inovasi tentang program, tapi di perpus itu juga di drive untuk punya partnership innovation misalnya. Jadi si AI ini ngasih tahu beberapa potensi-potensi riset ini.
Nah, di bawah nanti kita juga akan diberi info tentang konsep map. Ini yang menarik. Ini juga menarik. Nah, ini. Jadi innovation in public libraries itu inovasinya apa saja? Ada literasi program, teknologi integration dan seterusnya. Jadi membantu kita untuk memahami peluang riset yang ada di public library atau terkait public library itu apa. Nah, nanti tinggal perintahnya diganti menjadi misalnya school library atau university library dan lain sebagainya. Ini dari Scopus AI. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti sekali lagi kalau ada yang switching ke perpustakaan perguruan tinggi atau apa gitu, Scopus itu data yang dipakai untuk menjawab ini, itu sekali lagi dia hanya abstrak. Abstrak dari apa? Abstrak dari paper-paper yang sudah terpilih kemudian masuk di database ini. Jadi Scopus itu kalau Bapak Ibu pernah tahu Google Scholar, pernah tahu ya Google Scholar ya? Itu mirip atau ya apple to apple dengan Google Scholar, hanya beda isinya saja. Gitu. Ini Scopus AI. Kemudian berikutnya konsensus. Nah, kita coba yang konsensus ini kita pakai untuk pertanyaan ini ya. Prompt tadi mana? Ini saya coba masukkan ke konsensus. Ya. Konsensus.app search. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang your university librarian dan seterusnya, itu saya taruh di konsensus. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah punya akun di konsensus. Jadi ini saya taruh di sini. Kemudian sebenarnya ini ada filternya Bapak Ibu di konsensus ini. Kita bisa filter si konsensus hanya kita minta untuk menjawab berdasar paper dari tahun berapa. Itu bisa. Publish since 2000 and berapa? 20 misalnya. Dan lain sebagainya. Kemudian hanya dari open access. Mohon maaf ini nggak kelihatan ya. Ya. Hanya dari open access dan lain sebagainya itu bisa. Nah, ini ketika kita klik search atau kita beri perintah, dia akan jawab begini. Kita tunggu jawabannya. Saya bilang kan tadi ada, kita minta dia untuk bikin tabel ya. Maka dia bikin tabel Bapak Ibu. Bikin tabel, kemudian tabel itu termasuk perintahnya kan ada method, disadvantage of the proposed method, kemudian ada URL dan lain sebagainya. Maka di sini pun ada itu. Ini tahun 2022, autornya ini, kemudian konsensus URL ini, metodenya ini, kemudian disadvantage of the methodnya apa. Jadi si konsensus itu ngasih tahu bahwa paper ini itu pakai kualitatif content analysis, tetapi kekurangannya adalah 1, 2, 3. Jadi ada kekurangan itu. Nah, kekurangan itu kalau kemudian nanti mau nulis bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk proses menulis itu. Saya mau nulis tentang apa sih? Oh, ternyata dari sekian paper yang ada di konsensus itu kondisinya seperti ini. Yang satu low AI adoption, underexplored dan seterusnya. Jadi ada beberapa kekurangan dari paper itu yang bisa dipakai untuk paper-paper berikutnya. Begitu. Nah, di bawahnya ini disajikan artikel-artikel atau paper-paper yang memang related dengan jawaban yang diberikan tadi. Jadi kita bisa ngambil papernya juga dari sini. Nah, ini konsensus. Itu berbayar atau? Ini ada yang free, ada yang berbayarnya. Jadi memang agaknya sekarang begitu ya. Seperti ChatGPT juga dulu ada ChatGPT, dulu free semua. Kemudian ada yang kalau mau saat itu 3.5, 4-nya harus bayar. Sekarang 4.5 ya. Sekarang 4.5 tuh mungkin malah 5 ya. Saya nggak begitu mengikuti yang itu. Karena nggak berlangganan ChatGPT. Begitu. Tapi apapun yang muncul dari sini, teman-teman, ini tetap berlaku. Ini tetap berlaku.
Jadi proses kita melakukan validasi itu tetap berlaku. Jangan diterima apa adanya. Oke, kemudian selain itu ChatGPT. ChatGPT ini saya yakin paling populer ya. Oke. Ada yang langganan ChatGPT? Kalau yang langganan itu ada berbagai plugin di dalamnya, termasuk melakukan analisis data pun bisa. Jadi kalau teman-teman punya dataset hasil wawancara misalnya kalau mau menulis ya, itu bisa ditaruh di ChatGPT yang berbayar tadi, tinggal milih plugin apa, kemudian dia bisa memberikan feedback pada kita. Nah, misalnya kita mau nulis gini, you are dan seterusnya, tapi kita mau jawabannya pakai bahasa Indonesia, bisa nggak ya? Jawab pakai bahasa Indonesia. Saya klik. Nah, dia ngasih tahu. Dia jawabnya juga pakai bahasa Indonesia ketika saya minta untuk pakai bahasa Indonesia. Tahun berapa, penulisnya siapa, judulnya apa, dan seterusnya. Nah, paling kanan ini ada URL-nya. Kita bisa melakukan validasi paper itu dari URL itu. Itu juga bisa. Ini ChatGPT, saya kira ini paling populer kalau ada orang, bahkan ada ChatGPT di WA sekarang ya. Ada ya. Ini bisa dipakai. Sudah install, Pak? Oh, enggak, Pak. Coba sekarang dicoba, Pak. Nomornya berapa sih yang ChatGPT WA itu ya? Itu kalau di WA juga ada Meta AI ya. Itu juga bisa dipakai untuk bertanya. Yang Scopus AI itu tadi kalau di mahasiswa itu saya pernah bilang gini. Tapi setengah guliran sama dosen. Teman-teman mahasiswa kalau pas kuliah itu buka, kalau ChatGPT kan sumbernya ada yang sumbernya kan macam-macam ya. Tapi kalau Scopus AI itu sumbernya academic publication. Jadi waktu itu saya bilang ke mahasiswa, kalau pas kuliah itu buka aja Scopus AI. Kalau biasanya tanya apa, tanya aja ke Scopus AI. Nanti kan muncul jawabannya, dan jawaban itu karena basisnya adalah abstrak publikasi ilmiah, lebih bisa dipercaya daripada kita sembarangan nulis di ChatGPT misalnya. Nah, ini ChatGPT. Kita bisa meminta ChatGPT untuk melakukan ringkasan dari artikel-artikel yang ada di internet. Kemudian ada juga, kalau ChatGPT mau dipakai yang lain bisa nggak? Ya bisa saja. Bahkan sekali lagi curhat dan lain sebagainya itu bisa. Suruh nulis paper pun bisa, langsung tolong tulis paper dalam 1 atau 2 paragraf, atau tulis pendahuluan tentang misalnya. Itu juga sangat mungkin bisa. Sangat mungkin. Ada yang pernah nyoba? Tolong tulis pendahuluan paper tentang inovasi perpustakaan umum. Tulis dalam 4 paragraf. Kalimat utama diletakkan di paragraf pertama. Sekarang saya coba. Sekarang kamu adalah pustakawan umum, pustakawan di perpustakaan umum, namamu Paijo gitu ya. Wah, hijau. Oke. Ini dia langsung nulis nih, pendahuluan, inovasi di perpustakaan umum merupakan dan seterusnya. Tapi ini nggak ada referensinya. Tolong lengkapi referensi, ya bisa. Tapi sekali lagi ya, tetap harus divalidasi. Wah, itu tidak ada
itu tidak ada referensinya. Lengkapi dengan gaya penulisan APA. Sekarang APA berapa, Bu? 6 ya? 6 atau 7? 7 ya? 7. Ya. Nih, dia nulis pakainya author date dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini bahasa Indonesia. Wah, tulis dalam bahasa Inggris. Pak, hati-hati ya Pak, putranya nanti pulang sekolah wis ngerjake PR le. Sudah Pak, gampang gitu kan. Jangan-jangan dia pakai ini Pak. Tulis dalam bahasa Inggris. Ini saya minta nulis dalam bahasa Inggris. Kemudian ada tools untuk ngecek dia pakai AI atau tidak. Biasanya pakai apa? Zero GPT ya? Zero GPT, saya coba. Oke, ini bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini ada referensinya di bawah. Ini ada kalimatnya, kalimat dan paragraf. Kalimat membentuk paragraf. Kemudian di sini ada referensinya. Pakai APA 7. Dia sudah nyusun seperti ini. Tapi sekali lagi, tetap harus diverifikasi. Nah, ketika dulu muncul AI awal-awal, itu kan banyak yang pakai AI, kemudian muncullah AI detektor. AI detektor, Zero GPT sama yang satu. Oh ini, sini. Saya coba detect text. Human written. Padahal ini AI. Ntar kita cek pakai yang lain. Quillbot bisa ya untuk cek AI detektor. Ini Quillbot yang berbayar kebetulan. Saya coba, bisa nggak dia? Jangan-jangan ketipu juga dia. Oh, dia cek 35% text is likely AI. Berarti ada yang nggak kedeteksi AI ini. Pencuri sama polisi itu kan dulu-duluan pinter ya. Mungkin ini juga begitu. Oh ini gini diubah algoritmanya. Di sini diubah, sini juga diubah. Tapi